segmen yang ketiga yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, kita belajar bersama dengan orang-orang soleh solihah yang ikut mendengarkan acara ini, ikut menyaksikan acara ini. Jangan lupa menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, jangan menjadi lawannya. Rahmatan lil alamin adalah laknatan lil alamin. Jangan menjadi laknatan lil alamin, tapi rahmatan lil alamin. Nah, pengertian rahmatan lil alamin tidak harus selama ini. Rahmatan lil alamin itu adalah toleransi umat beragama. Oh, enggak begitu, itu terlalu jauh lah. Rahmatan lil alamin itu kita cerminkan bagaimana hidup kita itu membuat senyum orang lain. Itu saja kok. Jadi kalau kita di rumah, ya, di rumah yang laki-laki, istri mungkin membersihkan lantai, ya jangan duduk lah, ya ikut membantu. Nah itu namanya rahmatan lil alamin. Ya. Bicara ketika istri lagi marah, ya kita diam, ya didengarkan yang baik. Ya itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau kita membantah sampai tengkar, ya akhirnya tidak rahmatan lil alamin, tapi laknatan lil alamin. Yaitu nah, kita di masjid, kita datang, ya kita jabat tangan kepada orang tua yang sudah datang duluan. Bapak, gimana kabarnya Pak? Itu sehat Pak ya? Iya, saya doakan Pak ya, sakitnya sembuh, anak Bapak, cucu Bapak menjadi orang soleh semua. Ya itu rahmatan lil alamin. Rahmatan alamin. Di rumah ada tas kresek yang sudah bekas. Nah, dilipat lagi untuk nanti, tidak dibuang ke sampah. Sebab nanti ketika kita buang ke sampah, maka itu akan dibuang ke bumi dan bumi itu akan menjadi tandus. Padahal tanah itu masih dibutuhkan kesuburannya untuk hidupnya masa depan generasi kita nanti. Lalu kita kalau ceroboh, ya berarti kita tidak cinta kepada generasi yang akan datang. Lah, soal kresek saja itu ya rahmatin alamin. Menjadi pribadi yang rahmatan alamin. Kita memisahkan ini sampah kering, ini sampah basah, ini yang kertas, ini yang ini gitu. Supaya nanti tukang sampah itu bisa memperoleh manfaat dan sesuatu yang manfaat tidak terbuang. Nah, memudahkan orang kerja itu ya rahmatan lil alamin. Ada sampah kita ambil, rahmatan lil alamin. Tidak buang sampah sembarangan, rahmatan lil alamin. Berkendara di jalan tadi yang sudah saya sebutkan pada acara berikutnya, tadi itu ya rahmatan lil alamin. Jadi itu. Saya senang sekali bertemu dengan manusia-manusia rahmatan lil alamin. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbicara tentang ini. Butuh uang, Nabi datang. Butuh uang, Nabi datang. Ini saya ambil cerita ini ada di buku saya. Di buku saya yang berjudul Religi Renungan 5 Menit Setiap Pagi. Ya, renungan 5 menit setiap pagi. Nah, kisah ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Abdul Aziz, Ahmad Abdul Aziz, yang judulnya Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi'atu qissatin min ru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi judulnya begini, artinya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kisah tentang perjumpaan dengan Nabi. Bukan dirinya, tapi dia mengoleksi lah begitu. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga ya. Diterbitkan oleh Turos Jakarta 2015. Nah, ini saya kutip di sini. Ini, terima kasih ini kepada penulis buku dan penerjemah sehingga saya bisa mengutip ini untuk saya sampaikan kepada publik. Nah, suatu hari ini cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan, Masya Allah. Nabi itu punya cucu 2 yang sangat lucu dan menggembirakan Rasulullah. Jadi Nabi itu kalau capek itu melihat 2 cucunya itu senang. Kemudian makanya itu dipanggil, kalau kita bersolawat senang saya kalau bersolawat kepada Hasan Husain itu begini,
Assalamualaikum ya raihanata Rasulillah. Salam untukmu berdua wahai dua cucu yang menjadikan senyum Rasulullah. Nah, dua cucu Hasan dan Husain itu juga pernah disebut Nabi itu besok akan menjadi pemimpin atau tokoh untuk anak-anak muda di surga. Maka saya panggil Assalamualaikum ya sayyidah syababil jannah. Kita panggil, tidak apa-apa, salam itu untuk siapapun boleh, tidak hanya khusus untuk Nabi. Loh, masa Pak? Loh iya, menyampaikan salam, salawat itu bukan hanya untuk Nabi. Loh, oh itu bid'ah. Siapa bilang bid'ah? Coba sekarang. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Loh, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada Nabi, salam untuk kami, dan salam kepada seluruh hamba Allah yang soleh-soleh. Loh, ya toh? Nah, Hasan cucu Sayyidina Hasan cucu Nabi ini pernah mengalami kesulitan biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya sederhana lah hidupnya. Masya Allah, orang-orang dulu itu hidupnya sederhana, ya. Nah, tidak seperti sekarang ya, Masya Allah. Ada yang tas saja itu sekian ratus juta, jam, itu ada yang 11 miliar, Masya Allah. Gimana ya? Itu sarung, itu harganya itu 2 juta, 1 juta, ya Allah. Hidup sederhana lah ini, Nabi hidup sederhana, kemudian cucu-cucunya hidup sederhana, tidak bermewah-mewah sama sekali. Dan Nabi sendiri itu sudah berdoa ya. Pada buku 60 menit terapi sholat bahagia, saya menulis di sana ada salah satu doa Nabi pada waktu menjelang salam itu begini, Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah. Ya Allah, tanamkan kami rasa takut kepadamu ketika dalam kesendirian atau ketika di depan banyak orang. Wa kalimatul haqqi fil ghadabi war ridho. Ajar ya Allah, berikan kami kekuatan untuk berbicara yang benar dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan yang senang. Sama. Wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Jadikan kami ini hidup yang sangat sederhana sekalipun banyak, ketika banyak uang ataupun tidak ada uang. Nah itulah pemimpin yang sederhana itu sangat dikagumi. Makanya kadang-kadang terjadi kerusuhan, terjadi amuk massa, itu kemudian terjadi tindakan-tindakan kriminal. Itu disebabkan ada orang di sekitarnya yang menunjukkan kekayaannya, padahal di sebelahnya orang-orang yang susah hidupnya. Nah ini saya lanjutkan ya. Hasan bin Ali ini ada di buku saya Religi halaman 12. Butuh uang, tapi dia tidak mau minta. Bagaimana saya katakan sebelumnya, tidak mau minta-minta. Dia hanya ya zikir saja apa yang dilakukan. Nah pada malam harinya Nabi datang untuk mengajarkan doa. Nah barangkali doa ini bisa kita pakai ya, doa kita pakai, tapi tidak hanya doanya tapi mentalnya itu mental begini, mentalnya itu mental tawakal yang besar. Tapi dia ini bekerja, bukan pengangguran ya, dia bekerja. Dia berdoa begini, ulangi saya ya, gitu. Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak. Ya, sekali lagi. Allahumma iqdhif fi qalbi raja'ak. Sekali lagi, Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak. Yang artinya, ya Allah, tancapkan dalam hati saya ini berharap hanya kepadamu ya Allah. Waqta rojai, bukan rojai. Rojai, kalau rojai kan kembali, tapi rojai hamzah.
waqta' rajai amman siwak, dan hapuskanlah dalam hatiku mengharap sesuatu kepada selain engkau. Masya Allah. Hatta la arju ahadan ghairaka, sehingga aku tidak ada sedikit pun harapan kepada selain engkau. Mantap loh, mantap ini. Hanya Allah, 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 Allah. Tidak mengharap dari orang. Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak. Ini pada suatu hari saya ada di wisuda di UIN ini, ada pembaca doa itu membaca doa ini. Saya kaget. Loh, ini doanya cucunya Nabi ini. Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak. Tanamkan di dalam hatiku ini hanya mengharap engkau ya Allah. Titik. Waqta' rajai amman siwaka. Dan putuskan seluruh harapanku ini dari selain engkau. Hapuskan rasa berharap dari selain engkau ya Allah. Hatta la arju ahadan ghairaka, sampai aku tidak berharap pada siapapun kecuali kepada engkau. Sampai aku tidak mengharap apapun selain kepada engkau ya Allah. Ya Allah, baca. Diajari Nabi itu. Diajari, cucunya diajari Nabi. Akhirnya karena diajari Nabi dibaca terus. Seminggu kemudian ya cucu Nabi ini mendapat bonus di luar gajinya dari pemerintah sebesar 1,5 juta dinar. Ya Allah, Masya Allah, keajaibannya. Jadi ketika orang itu yakin Allah itu Maha Kuasa, Allah itu satu-satunya yang bisa diminta, yaitu Allah mengutus nabinya untuk datang. Ya mudah-mudahan lah yang membaca doa ini Nabi datang. Apa susahnya sih? Kalau Allah itu sudah berkehendak mempersilahkan Nabi datang, ya datang kepada kita. Ya, nanti kemudian Allah memberikan rezeki yang di luar dugaan kita. Sudah ketika dapat 1,5 juta dinar, malam berikutnya Nabi datang lagi seraya berkata, cucuku ya, begitulah nikmatnya orang yang hanya berharap kepada Allah. Masya Allah, saya belum bisa seperti ini pendengar, pemirsa. Tapi kita semuanya ingin sampai di situ. Mantap imannya itu. Itu yang disebut di dalam surah At-Tolak itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan diberikan solusi oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal, pasrah kepada Allah, maka cukup Allah yang memberi tanpa siapapun. Nah, gitu loh. Ini doanya tadi. Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak waqta' raja'i amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Jadi percayalah, ada solusi untuk semua masalah. Asalkan iman kita benar dan dekat dengan Rasulullah serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.